Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya hormati, untuk manajemen kehumasan lembaga pendidikan ini, videonya ada 3. Saya bagi dalam 3 bagian. Nah, yang ini adalah bagian pertama dari 3 bagian, di mana dalam bagian ini saya akan menjelaskan pengantar dan pengertian kehumasan untuk lembaga pendidikan. Mari kita mulai dan catat baik-baik ya hal-hal poin-poin penting yang harus dipahami. Ya, mengapa lembaga pendidikan perlu membangun hubungan masyarakat yang baik? Karena alasan yang pertama, karena sebenarnya lembaga pendidikan ada itu kan untuk melayani kebutuhan masyarakat, ya. Khususnya kebutuhan tentang layanan pendidikan. Oleh karena itu tentu lembaga pendidikan harus membangun kehumasan dengan masyarakat, harus membangun hubungan baik, komunikasi dua arah dengan masyarakat, agar antara yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu ada titik temunya. Kalau tidak, sekolah menjadi tidak berfungsi dengan baik di masyarakat. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan, masyarakat itu sebenarnya kan juga sumber dari apa yang kita sebut sebagai input, ya. Siswa-siswa kita bagaimanapun itu kan warga masyarakat, ya. Warga masyarakat, generasi muda atau anak-anak muda dari orang-orang tua yang menjadi warga masyarakat, yang orang tua ini memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan untuk mendidik anak-anak mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi oleh karena itu ada hubungan resiprokal, saling mempengaruhi, saling bergantung. Ada interdependent relation, ada hubungan saling ketergantungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Oleh karena itu kedua-duanya harus sejalan, harus sinkron, harus erat, harus rekat. Yang kedua, ada alasan yang bersifat hukum, ya, hubungan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana dikonseptualisasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, karena tanggung jawab bersama, maka sekolah sebagai representasi untuk sekolah negeri sebagai representasi dari pemerintah dan masyarakat penggunanya ini dua-duanya harus terhubung dengan baik. Nah, partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan itu adalah sebuah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di bidang pendidikan. Nah, ini yang harus dipahami dari sisi regulasi yang berlaku, baik Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional ini. Keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan itu hanya dapat terjadi, ya, dalam berbagai tahapan manajemen, baik dalam tahap perencanaan, dalam tahap pelaksanaan, dan juga dalam tahap pengawasan tentang penyelenggaraan pendidikan itu. Jadi keikutsertaan masyarakat tidak boleh hanya di awal saja, di perencanaan saja nggak boleh, dalam pelaksanaannya juga harus ikut, dan dalam pengawasan juga masyarakat itu juga harus ikut serta. Kehumasan ada istilah lain, ya, yang populer di masyarakat, yaitu public relation atau sering PR, ya, ada menyebutnya PR. PR itu sebenarnya singkatan dari public relation. Apa sebenarnya public relation itu atau kehumasan itu? Yaitu segenap teknik dan kegiatan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menciptakan dan memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan terhadap aktivitas organisasi. Jadi
Apa isinya PR? Ada teknik, ada kegiatan, terus digunakan oleh sebuah organisasi. Organisasi apa saja berarti bisa perusahaan, bisa lembaga pemerintah, bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa ormas, organisasi kemasyarakatan, bisa juga adalah dalam hal ini kita lembaga pendidikan. Kenapa melakukan PR? Agar menciptakan dan memelihara sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar, dari pihak eksternal organisasi terhadap aktivitas dan keberadaan organisasi itu. Yang kedua, humas adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh. Menanamkan dan memperoleh 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua adalah dukungan, yang ketiga adalah kepercayaan, dan yang keempat adalah penghargaan. Ya, penghargaan dari siapa? Dari publik, dari masyarakat terhadap organisasi khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Ini definisi yang diberikan oleh Suryo Subroto tahun 2012. Humas adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, ini ada lagi definisinya. Jadi tujuan kehumasan adalah menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan siapa? Antar organisasi dengan masyarakat, agar masyarakat ini sadar, dan dengan kesadaran itu secara sukarela masyarakat itu mendukung organisasi itu. Suryo Subroto tahun 2012 dia mengutip salah satu sarjana barat namanya Bernays menyatakan bahwa humas memiliki 3 pengertian. Yang pertama, humas itu adalah memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, membujuk masyarakat untuk mengubah sikap dan tindakannya. Dan yang ketiga, mengusahakan untuk mengintegrasikan sikap dan tindakan organisasi dengan masyarakat atau sebaliknya, mengintegrasikan sikap dan tindakan masyarakat dengan organisasi. Dalam hal ini Suryo Subroto mengutip lagi pendapatnya Hoffman, ya, yang Hoffman ini mengemukakan makna kegiatan humas adalah mengembangkan opini publik yang positif. Jadi mengembangkan pendapat umum yang positif terhadap suatu lembaga atau badan. Sehingga publik atau masyarakat itu harus diberikan penerangan-penerangan yang lengkap dan objektif. Ini syaratnya. Lengkap dan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu. Sehingga dalam diri masyarakat itu timbul pemahaman yang jelas, timbul pengertian yang jelas terhadap suatu organisasi, kegiatannya, aktivitasnya, dan eksistensinya. Jadi sekali lagi, mengembangkan public opinion atau mengembangkan pendapat masyarakat, pendapat umum yang positif. Ini inti pokoknya adalah ini. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara LAN menyatakan ada 2 fungsi dari public relation atau kehumasan itu. Yang pertama, public relation sebagai fungsi humas adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat. Agar apa? Agar memperoleh pemahaman, memperoleh kepercayaan apa? Kepercayaan untuk bekerja sama, dan
memperoleh dukungan masyarakat dalam organisasi itu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, public relation adalah penyelenggara humas yang memastikan ya adanya komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik. Jadi fungsi PR itu meyakinkan bahwa terjadi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu apa? Komunikasi di mana ketika organisasi menyampaikan sesuatu, kemudian masyarakat memberikan tanggapan terhadap sesuatu itu namanya hubungan dua arah. Kalau hubungan searah, ini hanya sekedar memberikan info tanpa organisasi ini pernah menerima umpan balik dan menanggapi umpan balik itu. Jadi istilahnya public relation memastikan bahwa terjadi dialog. Gitu. Tidak boleh hanya monolog, pemerintah ngomongi saja atau lembaga pendidikan menginformasikan kepada masyarakat, tapi masyarakat tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, atau bahkan tanggapan dari masyarakat itu juga kemudian tidak direspons oleh lembaga pendidikan. Jadi poin yang kedua yang paling penting ini adalah agar sebuah lembaga itu memiliki komunikasi dua arah dengan masyarakat. Ini tugas PR. Ada 6 tugas organisasi dalam ranah kehumasan atau public relation ini. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsinya, aktivitasnya, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh organisasi itu. Yang kedua adalah menyerap atau menangkap aspirasi masyarakat. Aspirasi apa? Keinginan, cita-cita, harapan-harapan, ini kita sebut sebagai aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat itu harus ditangkap oleh humas suatu organisasi. Yang ketiga yaitu mengadakan persuasi. Persuasi itu apa? Membujuk itu namanya persuasi. Mengadakan bujukan-bujukan ya, mengadakan persuasi atau mempengaruhi sikap dan pendapat masyarakat. Ini fungsi humas. Yang keempat yaitu mewujudkan integrasi, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan masyarakat. Jadi intinya pada poin keempat ini, kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat itu harus sejalan, harus terintegrasi, menyatu, harus serasi, tidak boleh bertentangan, harus selaras, bukan beda arah. Dan ini dua-duanya ini antara kepentingan masyarakat dan kepentingan organisasi ini adalah menjadi tugas kehumasan untuk menserasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan itu. Yang kelima yaitu mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan organisasi dan atau masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan organisasi dan juga dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Masyarakat jadi aktif, ikut serta membangun organisasi kita, dan juga mereka juga aktif membangun mereka sendiri, masyarakatnya sendiri. Kemudian yang keenam yaitu meningkatkan dan membina nama baik, citra, dan martabat organisasi. Jadi penting sekali peran kehumasan ini. Untuk apa? Membina nama baik organisasi. Bagaimana nama baik dibina? Dengan terus-menerus menjelaskan tugas pokok dan fungsinya, dengan terus-menerus menyampaikan visi misinya, dengan terus-menerus kepada masyarakat menyampaikan apa kontribusi organisasi ini bagi pembangunan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya dalam bidang apa, misalnya pendidikan dalam bidang pendidikan. Nah, citra atau image dari sebuah organisasi itu juga perlu dijaga di masyarakat. Masyarakat punya image yang baik, yang bagus tentang suatu lembaga milik kita. Sehingga dengan demikian
eh, organisasi memiliki martabat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dihargai, bahkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu eksistensi sebuah masyarakat, sebuah organisasi yang ideal. Ada istilahnya dalam kehumasan, dalam public relation itu ada istilah public internal dan public eksternal. Nah, apa ini? Public internal itu adalah segenap anggota internal dari organisasi. Jadi bisa pegawai dan para pejabat-pejabat yang ada di sebuah organisasi itu. Kalau sekolah berarti mungkin kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan orang-orang penting yang ada di sebuah sekolah itu juga publik juga loh ya. Publik itu juga publik juga. Sudah di situ sudah bertemu sekian banyak orang, itu namanya publik. Ada lagi external public atau public eksternal, publik luar, masyarakat luar. Adalah seluruh warga masyarakat yang berada di luar organisasi. Ya, baik mereka itu sering berhubungan secara langsung dengan organisasi atau mereka sama sekali tidak pernah berhubungan dengan organisasi. Nah, publik eksternal ini adalah anggota dari organisasi lain, ya, yang organisasi lain itu pasti berkaitan dengan kita, bekerja sama dengan kita, atau berkomunikasi saling membutuhkan. Nah, oleh karena itu, mereka itu juga penting untuk ikut menentukan sukses tidaknya organisasi kita. Jadi, gambaran secara ringkas begini. Memang orang-orang ini bukan pejabat di kementerian, bukan pejabat di sekolah kita. Tapi dia adalah warga dari sebuah organisasi di luar sana. Yang organisasi di luar itu juga ikut menentukan baik tidaknya organisasi kita. Oleh karena itu apa? Publik baik internal maupun eksternal itu dua-duanya harus dikelola, dihadapi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai karena publik internal, enggak ini kan teman sendiri. Meskipun teman sendiri, kalau sebuah organisasi dengan anggota yang jumlahnya banyak, tetap itu ada hal-hal yang akan tidak bisa dikendalikan dengan baik manakala kita tidak mengelola prinsip-prinsip kehumasan ini secara internal. Apalagi eksternal, masyarakat luas yang hampir tidak ada batasnya. Jadi dua-duanya ini, internal public dan eksternal public, dua-duanya harus diadres, harus dikelola, harus dianggap mereka itu eksis betul, dan itu ikut menentukan baik tidaknya dari organisasi yang kita miliki ini. Selain itu juga ada istilah masyarakat khusus dan masyarakat umum. Ya. Dalam kaitannya dengan tupoksi organisasi dengan kepentingan masyarakat, itu dibedakan dua ini, dibedakan antara masyarakat khusus dan masyarakat umum. Masyarakat khusus itu siapa? Yaitu para pimpinan dan anggota organisasi tadi, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, KTU, dan tokoh-tokoh yang ada di sebuah madrasah itu misalnya. Dan yang kedua, masyarakat khusus ini adalah kalangan pers atau awak media. Yaitu orang-orang yang ikut menentukan opini masyarakat. Berarti dalam konteks saat ini, kalangan pers, awak media ini termasuk para YouTuber, para aktivis sosial media, tokoh-tokoh apa namanya, kalau istilah sekarang namanya key opinion leader, ya. Key opinion leader. KOL. KOL itu siapa? Orang-orang yang omongannya, ucapannya itu mempengaruhi pendapat orang banyak. Ya. Di Facebook, di Instagram, di Twitter, ini orang-orang ini banyak sekali eksis di sana. Ini kalau kalangan pers, awak media itu zaman dulu, tahun 90-an. Zaman sekarang, pers itu luas banget pengertiannya. Tidak hanya sekedar para wartawan yang
secara resmi mereka memang bertugas dalam kaitannya dengan pemberitaan, termasuk pemberitaan tentang suatu organisasi. Tapi saat ini justru para YouTuber, para tadi saya bilang call itu key opinion leader yang itu eksis di mana-mana sekarang banyak, itu juga ikut menentukan opini masyarakat terhadap organisasi kita. Terus masyarakat khusus yang ketiga, yaitu orang-orang yang menjadi klien dari organisasi kita, yakni pengguna jasa atau pengguna produk-produk kita. Kalau lembaga pendidikan, berarti siapa? Klien organisasi itu adalah orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik, karena mereka pengguna di jasa kita. Kemudian masyarakat khusus yang keempat, yaitu masyarakat sekitar organisasi. Kalau sebuah sekolah, ya di lingkungan madrasah itu mereka masuk masyarakat sekitar. Mereka itu bekerja sama dengan organisasi kita. Dan organisasi kita itu adalah bagian dari mereka. Jadi kita punya madrasah aliyah misalnya di jalan Jalan Senopati misalnya. Maka orang-orang yang ada di sekitar madrasah aliyah negeri ini juga mereka adalah bagian dari kita, dan madrasah aliyah negeri kita juga bagian dari mereka. Nah, ini masyarakat sekitar yang ada dalam definisi masyarakat khusus yang keempat. Dan yang kelima, ketika kita berbicara masyarakat khusus dalam konteks kehumasan, adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi mitra kita. Mitra madrasah. Siapa berarti mitra madrasah? Ya, kelompok masyarakat mungkin majelis taklim di sekitar madrasah, yang mereka juga ikut mensosialisasikan ketika kita ada pendaftaran, ketika kita memiliki kegiatan dan sebagainya. Nah, ini kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi mitra ini juga masuk dalam pengertian masyarakat khusus. Nah, di luar dari 1, 2, 3, 4, dan 5 itu kita sebut sebagai masyarakat umum. Demikian bagian pertama dari 3 bagian.